Akidah itu terdiri dari 3 huruf. Mengapa? Karena ketika dia menikah, dia sudah sedang mengikat dengan kokoh. Jadi akidah ini maksudnya apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Akidah itu terdiri dari 3 huruf. Ain, qaf, dal. Aqada yaqid. Dari sini muncul kata akad. Jadi dulu orang Arab ketika dia mengikat untanya, maka dia menggunakan kata aqad, aqadtul ibil. Aku ikat untaku fi syajarah, untuk pohon. Aku ikat untaku di pohon. Nah, dikatakan akidah karena ikatannya kuat. Maka akidah inilah ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh. Karenanya akad nikah itu akdun nikah bahasa Arabnya. Ikatan yang kokoh, mitsaqan walidha. Jangan mudah dibubarkan. Allah benci kepada orang yang mencerai istrinya, sekalipun itu boleh. Abghadul halal ilallahi at-talaq. Mengapa? Karena ketika dia menikah, dia sudah sedang mengikat dengan kokoh. Jadi akidah ini maksudnya apa? Kita mengikat diri kita kepada Allah. Allah maha kokoh, Allah maha kaya, Allah maha penyembuh asy-syafi, Allah maha kaya al-ghani, Allah maha perkasa al-aziz, Allah maha bisa al-qadir. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ketika kita mengikat diri kita dengan Allah, maka dalam kondisi apapun kita langsung ingat Allah. Sedang sakit misalnya, langsung Allah, bukan dokter. Allah yang menyembuhkan, dokter usaha kita. Jadi dokter itu hanya ikhtiar kita berusaha. Yang menyembuhkan Allah. Dokter hanya bisa berkata Allahu syafi, Allah yang menyembuhkan, aku hanya berusaha. Kalau seorang dokter bisa menyembuhkan, niscaya tidak ada pasien meninggal dunia di depan dokter. Banyak sekali pasien meninggal dunia di rumah sakit. Kenapa? Karena dokter tidak mampu menyembuhkan, nggak mampu. Dokter hanya berusaha, berikhtiar dengan ilmu yang dia punya yang terbatas. Penyembuhnya ya Allah tetap. Allahu syafi. Makanya kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. La syifa illa syifa'u. Syifa'an la yughadiru saqama. Dengan nama Allah yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan, la syifa illa syifa'u. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah. Ini akidah kita itu. Maka jangan berkata bahwa penyembuhnya dokter, bukan. Seperti itu kita berpikir dalam hidup kita. Kita ingin kaya. Yang menentukan kaya miskin itu Allah. Bukan karena kita pintar, bukan karena rapor kita paling tinggi, bukan. Ada seseorang, dia sekolah SD tidak tamat, tapi karena takdirnya dari Allah dia kaya, dia kaya. Ada seseorang sampai doktor di bidang tafsir, di bidang bisnis, di bidang usaha, apa saja keilmuannya, tapi karena takdirnya miskin, ya miskin. Ini harus tertanam dalam jiwa bahwa yang menentukan aku kaya atau miskin bukan kecerdasanku, bukan kehebatanku, tapi yang menentukan aku kaya atau miskin adalah Allah. Allahul Ghani, Allah Maha Kaya. Ada seorang mahasiswa, dia masih mahasiswa S1, kaya.
Dosennya profesor doktor di bidang bisnis, miskin. Dia hanya mampu beli motor. Mahasiswanya sudah naik Alphard, naik mobil mewah. Ada begitu. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan masa depan. Tapi kita wajib berusaha. Karena kalau kita tidak berusaha, kita akan menyesal. Misalnya kita lapar, jangan berkata, terserah Allah dah, aku kenyang atau tidak, terserah Allah. Bukan begitu. Kalau kita lapar, ya kita harus makan supaya kenyang. Namun sebelum makan kita berdoa, baca bismillah supaya berkah. Jadi bukan karena kita beriman kepada Allah lalu tidak makan. Salah. Usaha itu wajib kita kerjakan. Namun kita harus yakin bahwa usaha tidak menjamin. Namun yang menjamin Allah. Nah, itulah pemahaman kita tentang akidah kita.